Daripada memaksa potongan biaya layanan ojol jadi hanya 8%, lebih baik pemerintah lakukan ini deh. Sebenarnya konten ini agak telat ya. Presiden kan pidatonya awal Mei, tapi emang saya baru kepikiran solusinya ini kemarin. Jadi buat reminder, intinya pemerintah melalui peraturan ini memangkas porsi biaya layanan perusahaan ojol dari yang awalnya maksimal 20% menjadi maksimal 8%. Sehingga 92% sisanya menjadi hak si driver. Sebagai konteks, kalian tahu perusahaan kayak Gojek, Grab, atau Maxim dengan potongan 20% saja, mereka itu belum profit loh. Apalagi kalau 8%. Kalau aku jadi yang punya perusahaan, oke deh buat driver 92%, gue cuma 8%. Tapi biaya secara total yang ditanggung konsumen akan aku naikin supaya porsi bagianku tetap layak. Atau kalau jasanya antar makanan, biaya di restoran yang gue naikin. Apakah ini sebuah solusi? Tentu tidak. Ini hanya memindahkan beban dari keranjang satu ke keranjang lainnya. Apakah kebijakan ini terdengar populis? Oh jelas, apalagi disampaikan saat hari buruh. Dan yang lebih lucu adalah demi memuluskan kebijakan ini, selain via PP, pemerintah juga akan meminta Danantara untuk membeli saham Goto. Gini ya, pertama ojol itu nggak cuma Gojek, ada Grab juga, ada Maxim, ada Indrive, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan itu sifatnya harus holistik, bukan berdasarkan brand. Kedua, pemegang saham Goto itu banyak banget. Dan yang terbesar itu anak perusahaannya SoftBank. Itu pun dia hanya punya 7,65%. Untuk bisa mengatur perusahaan secara absolut, kita harus menjadi pemegang saham mayoritas. Itu butuh uang berapa triliun coba? Valuasi Goto aja sekarang di harga Rp50, itu udah 57 triliun. Jadi menurut saya, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan driver tanpa merugikan perusahaan adalah dengan pemerintah memastikan kebutuhan hidup driver disubsidi dengan tepat sasaran dan tepat guna. Pertama ya, coba di data based on NIK dan database perusahaan, siapa saja driver yang memang kurang mampu. Jadi bukan orang yang jadi driver karena gabut aja gitu, bukan. Lalu misal dia punya anak, pastikan pendidikan anaknya itu dapat beasiswa. Lalu perbaikan gizi anak, dia bisa beli daging, telur, susu dengan voucher yang bisa diklaim di minimarket yang bermitra dengan pemerintah. Lalu si bapak ini yang jadi driver, ini kalau isi bensin harus pakai Pertamax. Nanti aku jelasin kenapa di konten lain. Tapi intinya, nanti dia dikasih voucher yang bisa diklaim secara mingguan. Pakai apa? Idealnya sih pakai eKTP, karena di situ udah ada teknologi chipnya. Tapi ya kalian tahu sendiri lah ya, eKTP kita gimana. Dan benefit-benefit lainnya yang harus dipastikan tepat sasaran dan tepat guna. Jadi di sini semua win-win solution. Pemerintah nggak perlu keluar uang triliunan buat beli saham Goto, subsidinya tepat sasaran, perusahaan ojol nggak tambah rugi, masyarakat juga nggak tambah mahal biaya transportnya, dan driver ojol juga masih mendapat kualitas hidup yang layak.